Assalamualaikum. Akhirnya kembali lagi guys. Saya akan melakukan sebuah perjalanan kali ini dengan maskapai Saudi Arabia Airlines, insya Allah dari Kuwait ke Jeddah. Semoga perjalanannya aman, selamat, tidak ada halangan ataupun kesulitan apapun. Amin ya Allah. Foto video. Iyalah. Alhamdulillah ada temannya senior besar Ayo. punya warung bakery guys, warung Oke. restoran bakery. Alhamdulillah, sudah sampai Jeddah Airport. Meskipun waktu tunggunya lama, 8 jam kurang 15 menit, tapi lumayan lah kalau fasilitasnya seperti ini, bisa buat kita. Dan saya punya bantal traveling membantu menghindari cengang leher. Ini sepi, toilet bagus, bersih. Ya, aduh saya mulus guys. Saya mulus banget bro. All passengers, please be safe for landing.
Indonesian Airways. Baru tahu ada Indonesian Airways. Apanya Garuda Indonesia ya? Tuh Indonesian Airways. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fi amanallah alaina. Amin ya rabbal alamin. Belakang, 68E. 68E terus ke belakang. Ya, sorry, kalau ngomongnya jadi 68E. Iya, monggo silakan. Selamat pagi. Kali ini sengaja pilih di paling belakang soalnya sendirian. Ini jenisnya kan kursinya 343. Kalau belakang biasanya cuma 2 kursi. Oh, ngantri.
Kita semuanya insya Allah sampai ke Jeddah ya dalam waktu 9 jam ke depan insya Allah ya. Semoga ya. Ini informasi untuk sholat ayam. Itu jamaah, maksudnya rombongan ke Pakistan, mungkin rombongan ke Pakistan guys. Ya, masih lama guys, jadi jalan-jalan saja dulu. Boarding passnya jam 11 malam. Saat ini masih jam 5 sore. Masih lama sekali. Ya, ini Saudi King Abdul Aziz Jeddah Airport. Saya akan membawa kalian untuk berjalan-jalan mengelilingi Jeddah International Airport.
Oke, ngomong-ngomong soal penerbangan internasional guys, saya beranjak dari Jakarta ke Saudi ya. Berangkat dari Jakarta setengah 10 pagi. Saya seorang muslim, alhamdulillah. Sementara mendarat di Jeddah pukul 4 sore. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda melakukan sholat saat penerbangan sekisar waktu tersebut? Pastinya kita akan melewati di saat waktu tersebut akan melewati saat zuhur dan asar. Dan yang pasti ketika pesawat itu terbang dari Jakarta ke Saudi, itu akan mengalami pengunduran waktu. Mengapa? Karena beranjak dari Jakarta itu pukul 10 pagi, semakin ke arah Saudi, semakin ke arah barat, maka matahari itu semakin terlambat. Maksud saya berawal dari jam 10 pagi lalu menuju ke Malaysia sekisaran itu, melewati Pulau Sumatera, tentunya justru makin pagi kan, bukannya makin siang, karena matahari itu kan terbit dari arah timur, sementara pesawat menuju ke barat, maka semakin melambatkan waktu. Gampangnya begini, ketika pesawat mendarat di Saudi, waktu setempat di Saudi menunjukkan pukul 4 sore hari, namun di Indonesia menunjukkan jam 8 malam pada saat yang sama ya guys. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pengunduran waktu, dimana pesawat berangkat pukul 10 pagi sekisaran, namun mendarat pada pukul 4 sore waktu setempat. Kalau kita tidak ingat dengan waktu di Jakarta, maka bingung kan guys. Semisal begini, berangkat 10 pagi sampai 4 sore, berarti kan cuma berapa jam? 6 jam. Itu salah. Yang ya betul itu adalah berangkat pukul 10 pagi waktu Indonesia dan sampai pukul 8 waktu Indonesia, 8 malam waktu Indonesia, sehingga total waktu menempuh 11 jam 10 jam kurang, tepatnya 9 jam sekian menit, 50 menit ya. Ya, ini saya sampai di gate A33. Setiap jamaah umroh dari Indonesia tidak akan sampai ke sini, karena ini hanyalah gate untuk penerbangan internasional selanjutnya, seperti ke Kuwait, seperti ke Qatar dan sebagainya. International flight. Bagi para jemaah Indonesia yang sudah sampai ke Jeddah International Airport, begitu sampai maka mereka akan keluar, dihantarkan oleh bis menuju ke hotel masing-masing. Ya, ini penampakannya di luar sana. Tadi suhu di luar sekitar 31 derajat Celcius. Jadi sudah menaiki, beranjak ke peralihan musim panas ya guys, bukan lagi musim dingin. Tapi belum panas. Yang pasti pertengahannya tidak dingin, tidak panas. Ini bulan Maret, tanggal 3 Maret 2023.
Ya, sepertinya kalau dilanjutkan ke sana itu akan mentok ke 30-an saja. Lalu harus berbalik arah sehingga saya nggak ke sana. Di sini ada toilet, di mana ada musola. Oh ya, kembali ke pembicaraan bagaimana Anda melakukan sholat. Kalau saya tadi memilih untuk dijamak antara duhur dengan asar karena saya khawatir sesampainya di Saudi saya tidak banyak mendapatkan waktu untuk menunaikan sholat asar. Jadi saya tadi menjamak sholat antara duhur dengan asar di pesawat. Alhamdulillah di pesawat saya bisa sholat sambil berdiri, guys. Karena di pesawat Saudi itu disediakan tempat untuk sholat di belakang pesawat, di pesawat bagian belakang ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, guys. Kurang lebihnya seperti ini Jeddah International Airport. Sampai jumpa lagi, masalam. Oke, kita lanjut ya, guys. Saya juga penasaran dengan airport ini. Ini gates A10 to 13, A22 to 31, next A38 to 50. I wanna go. wanna go gayanya. Saya mau menelusuri ke sana. Ya, saya mengajak untuk memuji kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan menjadikan kita semua bersatu dalam nuansa agama Islam. Jikalau bukan karena agama Islam maka kita tidak saling mengenal, guys. Itu semua terasa ketika kita berpergian ke luar negeri. Di situ kita baru sadar bahwa kita itu berbeda secara tradisi, budaya, adat istiadat, kebiasaan. Namun yang menarik dari itu semua, kita semua satu naungan agama, yaitu Islam. Di sana ada tayangan langsung, siaran langsung dari Masjidil Haram. Ya, yang menarik dari bandara ini, saya sangat suka dengan fasilitas toiletnya yang banyak. Di setiap sisi ada toilet, setiap kurang lebih dari pintu ke pintu itu ada toiletnya gitu. Jadi nggak setiap pintu ke pintu sih, setidaknya di antara 3 atau 5 pintu ada toilet, jadi mudah dicari. Oke, dari sini bisa saya tarik kesimpulan kalau bentuk dari bandara ini sepertinya cenderung lurus ya, guys. Ya, cenderung lurus, bukan melingkar. Setidaknya melengkung lah, melengkung seperti tapel kuda. Ya, seperti itu. Mirip dengan Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini lengkungannya di sisi kiri saya, melengkung ke arah kiri. Jadi dari sana melengkung, cenderung melengkung ke sisi kiri. Ya, demikian, guys. Setengah lingkaran atau tapel kuda.
Jadi pintunya tadi dari sebelah sana tadi ya, di ujung sana A337 3738. Ini sudah sampai A22. Oh, tadi saya dari arah sana. Dari arah A10, A13. Tapi yang saya soroti dari free duty free atau berbelanja shop, tempat berbelanjanya toko-toko di sini itu kurang meriah ya guys. Yang saya soroti tidak seperti bandara di Dubai, bandara di Abu Dhabi, Qatar, Oman itu. Oh, mereka sangat meriah dalam menyediakan fasilitas toko-toko untuk pusat belanjanya di dalam bandara mereka. Oke. After all, kesimpulan dari Saudi Airlines menurut saya dengan tujuan Jakarta ke Saudi, saya kan udah 2 kali penerbangan ya dari Saudi Jakarta, terus kembali Jakarta ke Saudi. Secara pramugarinya sih oke lah, karena mereka kan memang semuanya direkrut dari Indonesia, jadi semua pramugarinya itu orang Indonesia guys. Jadi aku no comment aja deh buat pramugari the best from Indonesia. Saya akan menyoroti soal makanan ya guys. Secara Saudi Airlines-nya sendiri nilainya 7 aja deh. Nggak sampai 7,5, karena memang nggak bikin kenyang, nggak bikin puas, kayak kepaksa gitu makannya, nggak lezat, nggak sedap gitulah. Tapi secara keseluruhan dibandingkan dengan maskapai lain juga memang nggak tahu ya, zaman sekarang kok kayak gitu ya makanannya. Berbeda dengan sebelum corona, bahkan 10 tahun yang lalu itu luar biasa menu-menu di pesawatnya. Pernah sekali saya naik Emirat, Qatar, Oman. Aku yang paling suka itu Oman Air guys, bikin kenyang, lezat, nikmat, mantap, luar biasa. Namun sayangnya belum sempat lagi untuk naik Oman Air karena masih mahal ya. Kali ini saya dapat kesempatan naik Saudi karena tiketnya murah guys. Alhamdulillah. Lalu mengenai fasilitas di bandaranya, bolehlah dijuluki bandara bintang 5, 5 star island. Oke, buat Saudi ya. Oke, pertahankan. Mengenai pesawatnya sendiri ya, jujur kali ini duduknya kan saya paling belakang, memang sengaja minta. Wah, terasa banget goncangannya guys, goda kayak digoyang. Tapi saya acungin jempol 5 buat pilotnya karena sangat halus dalam mendarat tadi ya gitu. Apalagi ya guys, mengenai aplikasi di HP-nya, aku sangat kecewa dengan Saudi, sangat kecewa. Nilainya 1 karena itu tidak update ya, up to date. Bahkan di aplikasi mengenai tiket saya, mereka justru memberikan isu atau masalah, yaitu diterangkan bahwa tiket yang saya punyai itu mengalami suatu bahasa Inggrisnya, pokoknya terjemahannya itu tiket yang saya punyai itu mengalami gangguan lah kayak gitu, sehingga hasilnya aku tuh nggak bisa mendapatkan jumlah miles atau kilometer yang telah saya dapati atau saya tempuh dengan pesawat tersebut. Terus yang lebih sangat memprihatinkan, yang sangat buruk, pesawat
tiket pesawat berikutnya, maksudnya my next flight itu nggak terdeteksi dalam aplikasi Saudi Airlines. Itu sangat mencemaskan aku kan. Lalu sampai aku harus menelepon ke kantor Saudi di Jakarta. Aku juga melakukan website online checking. Jadi gini, di aplikasi saya nggak terdeteksi saya punya penerbangan. Bahkan saya memasukkan dengan itinerary saya, dengan identitas saya, dengan tiket yang saya pesan melalui identitas saya, itu dikatakan no flight. Ya, udah cengap-cengap dong. Tapi dengan situs website resminya masih bisa. Namun tetap sama kayak di awal-awal aku baru terbang itu. Di awal-awal aku baru terbang dari Saudi ke Jakarta itu, setelah selesai beberapa hari, aku di aplikasinya itu tertulis your ticket flight has lupa, pokoknya artinya itu terganggu gitu. Sehingga aku pokoknya ada keterangan itu. Tapi memang ada sih, maksudnya belum hangus, cuma itu aneh buatku. Tiketku kan pulang pergi. Tiket pertama pulang ke Jakarta, maksudnya double trip atau tiket PP lah, 2 kali jalan gitu ke Jakarta terus ke Saudi lagi. Nah, tiket ke Jakartanya itu kan udah terbang, tapi di situ tertulis terganggu gitu. Terus tiket keduanya ya masih ada, cuma kan ada tulisan itu kan, kamu harus mengambil langkah apa gitu, nggak jelas lah. Diklik juga nggak selesai masalahnya. Akhirnya aku ke situs websitenya, sama juga kayak gitu keterangannya seperti pas baru-baru mendarat ke Jakarta. Di aplikasinya itu seperti itu. Nah, akhirnya aku mendingan telepon aja ke kantor Saudi yang di Jakarta, aman-aman aja kata mereka. Terus aku sempat mengeluh, kok di aplikasinya nggak up to date, kata dia malah bapaknya masuk lewat situs resmi aja, situs resmi gitu. Oh, kalau itu sih aku udahlah, aku nggak mau ambil pusing. Jadi aku kesampingkan masalah aplikasi Saudi Airlines yang di HP itu. Ya, jadi nilainya 1 aja deh, dari bintang 1 ke 5 saya kasih nilai 1 mengenai aplikasi Saudi Airlines di HP mobile. Oke, setelahnya oh iya, ini apa sih? Udah sih. Udah gitu aja deh. Ini jadi dari sana, dari situ, dari sini sampai ke situ sama lah kayak gini, kanan kiri terkesan lurus gitu sampai mentok sana. Ya, bersih, modern, desainnya modern seperti kayak batang pohon ini kan tuh, nggak bikin bosen lah, gitulah ya, layaknya internasional zaman now gitulah ya. Tuh A1 sampai 10 nanti putar balik gitulah. Saya akan kasih tips apa ya. Oh, gini aja. Jika Anda berpergian traveling ke luar negeri yang harus melalui transit pesawat ke pesawat lainnya, lebih baik bawa makanan cemilan. Karena kalau beli di tempat transitnya itu mahal dan harus membawa nilai mata uang setempat. Ngerepotin banget kan? Nah, mending bawa cemilan. Masalah air, aku punya trik gini. Sebelum mendarat minta air mineral. Kalau misalkan dikasihnya botolan, lumayan kan, bisa dipakai saat kita transit saat ini. Terus kalau mau transfer itu kan kita melalui itu lagi tuh bagian pengecekan itulah yang pakai scanner gitu, yang koper, tas, sabuk, jam, segala macam dimasukin ke kotak, terus kitanya melalui itu sensor bunyi titit gitu apa enggak. Nah, air pun gitu. Tapi kalau
cuma sebatas 100 mili. Ternyata di Saudi Airport diperbolehkan guys, gitu. Nah kalau misalkan nggak diperbolehkan, seenggaknya kalian punya botol kosong yang nantinya bisa kalian isi ulang di dalam airport tersebut. Ingat nggak kalian mengenai air filter itu? Nah sekarang kan udah nggak musim corona tuh, beberapa airport udah memberlakukan lagi air minum filter itu buat halayak ramai. Jadi kalian bisa isi ulang botol yang kosong itu buat minum. Kalau tidak kalian bakal bakal serak setelah makan atau mengkonsumsi sesuatu tanpa minuman. Oh no, it's not recommended. Oke, itu salah satu tips dari saya guys, semoga bermanfaat. Oh ya, bagi kalian yang mempunyai asam urat, pegel-pegel leher, ada kalanya membawa obat-obatan yang mampu menguranginya. Saya nggak mau promosi di sini. Yang pasti segala macam obat yang bisa mengurangi pegal-pegal, gitu ya guys. Mau oles, mau tablet, mau semprot, asal jangan kalian minta orang lain untuk memijit Anda. Terus bisa juga bawa bantal traveling yang ditempatkan di leher, dibalutkan di leher, itu bagus buat mengurangi pegel-pegel leher. Kali ini saya nggak bawa karena yang saya punya sudah diambil sama anakku guys. Saya nggak sempat beli lagi. Ada yang mau landed guys pesawatnya, pesawat KLM apa ya, bukan, nggak tahu apa. Oh ya, selanjutnya kita bahas mengenai saat-saat apa saja. Ada yang berantem itu guys. Udahlah, saya nggak mau mengekspos. Intinya kalau kalian mau tahu orang sini berantem itu seperti itu. Berantemnya bener-bener maksimal. Lupa akan Tuhan. Aku udah biasa guys dapat situasi seperti itu. Jadi intinya kalau mendapatkan situasi seperti itu, tetap kita itu tetap harus santai dalam arti tetap memiliki nafas, jangan tersengal-sengal. Dengan kita memiliki nafas, maka kita memiliki cukup energi di otak kita sehingga kita mampu berpikir. Karena kalau kita nggak punya energi di otak kita, maka kita nggak bisa berpikir. Akhirnya kita hanya mengambil apa yang menjadi income dari luar. Misalkan gini, kalau lingkungan sekitar kita memaksa kita untuk berantem, maka kita akan berantem. Lingkungan sekitar kita memaksa kita untuk saling memukul, kita akan saling memukul, seperti itu. Maka langkah awal kita pertahankan asupan oksigen ke kepala kita dengan cara ambil nafas dalam. Dengan begitu kepastian kecukupan oksigen kepada otak kita selalu terpenuhi. Setelah kita mampu mengontrol oksigen itu, napas kita, maka kita bisa berpikir akhirnya apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu, yaitu kita tetap bertanggung jawab kepada sejauh mana otoritas tanggung jawab kita. Karena jangan lupa, kita ini, bagi kalian yang bekerja di luar negeri, kita ini hanya pekerja yang pastinya rasa tanggung jawab kita itu terbatas. Ketika ada masalah seperti itu, maka kita jangan menempatkan diri kita sepenuhnya kitalah yang bertanggung jawab. Tidak. Dengan demikian, maka kita hanya cukup menyampaikan kepada mereka, kami akan tunjukkan rasa bahwa kita akan menyelesaikan masalah Anda dengan semampu kita. Intinya menyelesaikan masalah dengan amarah, emosi, dan tingkah laku yang membabi buta seperti hewan atau apalah itu
tanpa kepala dingin atau punya otak, itu tidak bagus. Jadi ketika orang lain memberikan masalah kepada kita dengan cara yang tidak benar atau urakan atau pokoknya seperti itu nggak sopan, marah-marah dan sebagainya, kita tetap tenang, kita tunjukkan kalau kita ini akan menyelesaikan masalah itu, namun butuh waktu, lalu tidak serta-merta hanya diselesaikan dengan diri kita sendiri gitu. Pastikan hal itu sampai kepada mereka bahwa kita akan menyelesaikan masalah itu, namun Bapak harus tetap tenang, pasti kita akan menyelesaikannya. Saya akan membantu sebatas kapasitas saya, dan saya akan bertanggung jawab atas masalah yang ada sejauh kewenangan saya. Seperti itulah intinya. Namun kan memang kenyataannya ketika masalah itu muncul, kita nggak cukup waktu untuk menerangkan sedetail itu kan. Jadi langkah yang harus dilakukan itu ya seperti yang aku terangkan tadi, ambil napas dalam. Setidaknya kita akan konsentrasi terhadap apa yang mestinya kita lakukan, tidak ikut-ikutan marah, tidak ikut-ikutan terpengaruh dalam emosi mereka. Saya yakin ketika tuh lihat, dengerin, ketika memang seperti itu ya guys, manusia itu akan cenderung marah, emosi, tidak punya pikiran yang baik kalau dalam sesuatu hal yang menurut mereka itu big problem gitu. Jadi kita ya, sebagai manusia yang bekerja dan bertanggung jawab, ya cukup menunjukkan sikap, menenangkan mereka yang pasti, dan menunjukkan sikap kita akan membantunya. Namun terkadang memang beberapa klien atau orang itu cenderung terbakar dengan emosinya sendiri, udah kadung koar-koar lah atau apa. Bahkan memang seharusnya mereka harus marah. Jadi dengarkan dulu, intinya kita jangan ikut terpengaruh dengan masalah mereka, intinya seperti itu. Namun ya sudahlah, kadang juga saya selaku pekerja tenaga Indonesia yang di luar negeri, kadang kalau udah dalam situasi seperti itu, let it be aja deh gitu, biarin aja itu semua terjadi, yang penting akunya nggak ikutan marah-marah gitu aja udah. Itu kata si bosnya aku ya. Jadi mengatasi masalah kepada orang yang lagi marah-marah itu, kita nggak harusnya ikutan marah-marah atau ikutan stres. Intinya kita harus tetap tenang, biarkan masalah itu hanya pada mereka saja gitu ya. Kadang memang sesuatu itu kita nggak bisa let it be aja deh gitu, karena manusia kan bukan tempat yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Ketika manusia merasa terbakar amarah, ya udah, mungkin itu hanyalah sebuah proses yang harus dilalui oleh manusia itu sendiri, di mana Allah, Tuhan sedang menguji mereka gitu. Kalau kita terkena nasib ngadepin orang yang begitu, lagi apa saja kali kita dapat klien atau menghadapi orang-orang yang punya problem kan gitu. Intinya kita nggak usah ikut-ikutan stres lah. Sebaik-baiknya kita membantu mereka, karena saya yakin marahnya mereka kepada kita itu sesungguhnya bukanlah untuk memarahi kitanya, tapi mereka sedang kesal dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Harusnya kan seperti itu. Ya sudahlah guys, kalian pasti tahu lah ya inti dari yang aku omongin ini. Jadi intinya yaitu, kalau kita kehabisan oksigen ke otak kita, ya kita nggak akan bisa mampu berpikir dengan tenang. Kalau udah kayak gitu, kita sama aja kayak mereka punya problem gitu. Udah dulu ya guys, kayaknya sudah cukup saya tunjukkan Bandara King Abdul Aziz International Airport di Jeddah, Saudi Arabia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan guys. Bye bye. Assalamualaikum.
modus pesawat, nggak terhubung sama satelit.